Di tengah fakta soal stigma terhadap tenaga kesehatan, jangan menutup mata tidak sedikit masyarakat yang peduli. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menyebut, lebih dari 82% responden akan menerima mereka tinggal di lingkungannya. Sementara sisanya menyatakan tidak menerima dan menyatakan tidak tahu. Pun dengan fakta nyata yang terjadi di masyarakat. Gerakan peduli terhadap tenaga kesehatan terus bermunculan. Salah satunya dilakukan perancang busana Indonesia, Anne Avanti. Sejak akhir Maret lalu, ia menghentikan produksi produknya, mengganti dengan memproduksi alat pelindung diri atau APD sesuai standar. Kini, puluhan ribu APD sudah dibagikannya secara gratis ke sejumlah rumah sakit. Di saat yang tidak baik, kita harus tetap berbuat baik. Rasanya senang, bahagia, pengen nangis gitu. Perasaannya seperti diaduk-aduk, pengen nangis gitu ya. Ada satu perasaan yang menyentuh hati saya, bagaimana baju APD itu pada akhirnya juga menjadi salah satu sarana buat mereka boleh melayani sesama. Di balik baju APD itu aku nggak tahu siapa kamu, daerahmu di mana, kulitmu apa. Tidak hanya Anne Avanti, Ikatan Alumni Keluarga Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta pun membuat gerakan peduli tenaga medis. Mereka menyumbang aerosol box sebagai alat pelindung dari penularan virus corona. Kita punya pemikiran lain bahwa apa sih yang bisa kita sumbangkan, namun jauh bermanfaat dan jauh lebih harganya lebih masuk akal lah. Akhirnya kita kemarin cari-cari, salah satunya adalah aerosol box. Nah, pola yang dibikin kita nyontoh dari dokter di Taiwan. Jadi box itu kita dalam bentuk kotak, kemudian supaya cukup masuk di leher pasien dan dokter hanya cukup dengan 2 tangan. Ya, itu salah satu upaya untuk mencegah penularan virus dari pasien ke petugas kesehatan, ke dokter yang memasang ventilator misalnya. Karena kita ketahui aerosol itu sangat kecil, nanti bisa berterbangan ya dibanding dengan droplet, dan ada di udara bisa cukup lama. Nah, supaya aerosol itu tidak berterbangan jauh, maka dia dikurung dalam aerosol box. Dengan terus bertambahnya jumlah pasien positif corona dan pasien dalam pengawasan, kebutuhan relawan juga ikut meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 22.000 relawan medis dan non-medis sudah bergabung memerangi corona. Saat ini yang sudah berjalan itu 90% tenaga kesehatan, dokter dan perawat ditempatkan di rumah sakit, mayoritas rumah sakit atlet. Kalau untuk yang non-medisnya baru sedikit, jadi kita konsentrasikan para relawan ini untuk ikut training, pendidikan, dan jadi pihak yang menyebarkan informasi di wilayahnya. Jadi gimana memutus rantai penyebaran COVID ini, gimana kalau harus berhadapan dengan ODP atau PDP di lingkungannya. Perang melawan corona menyoal penanganan pasien. Pemerintah lakukan upaya menambah rumah sakit rujukan dan laboratorium, melakukan rapid test, dan memenuhi kebutuhan APD. Sudah cukupkah ini untuk memerangi corona? Healthcare system bukan soal APD saja, ya kan? Bagaimana puskesmas sampai ke rumah sakit ya, sampai kebutuhan tadi APD, testing dan lain. Healthcare systemnya jalan atau enggak? Ini yang agak kacaunya justru di healthcare system. Buruknya komunikasi risiko dan komunikasi krisis yang pada pimpinan Kementerian Kesehatan. Buruk sekali. Rumah sakit, karena semua mengumpul di rumah sakit. Padahal seharusnya kita harus bisa memberdayakan puskesmas, kan? Ini puskesmas hampir tidak dilibatkan. Gitu. Semua akhirnya pada kuratif, kan? Seharusnya deteksi itu sudah bisa, testing bahkan bisa dilakukan di level puskesmas kecamatan, Pak.
Upaya pembatasan sosial berskala besar juga dilakukan di sejumlah wilayah untuk mempertegas physical distancing. Berada di benteng pertahanan terakhir perang melawan corona, apa yang diinginkan dari para tenaga medis? Tolong ubah stigma-stigma yang negatif tentang kami tenaga medis. Kami adalah korban, saudara-saudara kami yang PDP, saudara-saudara kita yang meninggal dengan PDP, mereka adalah korban. Jangan dimusuhi, jangan ditolak jenazahnya. Yang berada di garda terdepan itu masyarakat. Ya tadi kita ini benteng pertahanan terakhir. Kalau tenaga kesehatannya pada berguguran, nah nanti bagaimana gitu kan, bentengnya sudah ini nih, sudah tidak kuat, nanti akan jebol semuanya gitu kan.